Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini untuk kondisi aremnya sudah seperti ini ya. Ada lecet-lecet, terus ada juga bagian yang ada karatnya. Oke, langsung saja kita bakalan lakukan proses pembersihan. Jadi untuk tahap yang pertama kali ini yaitu adalah proses pencucian. Untuk sikatnya kita gunakan sikat besi yang halus, kemudian kita sikat-sikat secara merata dan menyeluruh pada bagian arem sampai benar-benar bersih. Setelah dirasa cukup bersih, kemudian kita lakukan proses pengamplasan. Untuk amplasnya kita gunakan AA240 yang amplas kain ya guys. Kita amplas secara merata dan menyeluruh ke semua bagian. Setelah selesai untuk proses pengamplasan dan pembilasan juga, kita akan lakukan proses pengeringan atau bisa dibilang proses penjemuran ya guys. Untuk penjemurannya bisa dijemur di bawah terik sinar matahari atau bisa juga dilakukan proses pengeringan secara dikering anginkan. Untuk lebih cepatnya bisa dijemur seperti ini ya guys. Pastikan betul-betul kering secara merata dan menyeluruh. Oke, untuk kondisinya seperti ini. Setelah benar-benar kering, kita bakalan persiapkan untuk tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu adalah tahap pengepoksian. Untuk epoksi kita gunakan PU 2K Surfacer dari Bilcott yang sanding in 30 menit. Jadi ini untuk yang project-project banyak biasanya recommended buat gunakan PU 2K Surfacer yang sanding in 30 menit karena bisa cepat kering. Untuk takarannya 4:1, basisnya 4, hardenernya 1. Kemudian untuk thinnernya kita gunakan thinner yang slow dry reducer. Kita langsung saja akan mencampurnya. Kita buka untuk basisnya. Jangan lupa diaduk terlebih dahulu sebelum dicampur. Kemudian kita tuangkan sesuai dengan petunjuk pada kaleng ataupun kemasan. Kita masukkan hardenernya secukupnya atau sesuai dengan takaran yang ditentukan pada kemasan. Kemudian diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, kemudian kita tambahkan thinner. Jadi untuk thinnernya ini
kondisional atau bisa dibilang takarannya atau rasio perbandingannya itu 4:1 banding 1 seperti itu. Jadi 4:1 kurang lebih seperti itu ya guys. Kita aduk-aduk secara merata dan menyeluruh sampai benar-benar merata. Kemudian siap untuk kita aplikasikan. Kita masukkan terlebih dahulu ke spray gunnya. Setelah dimasukkan, kita akan lakukan proses pengecekan nozzle-nya, ataukah sudah sesuai ataukah belum, seperti itu ya guys. Kemudian setelah sesuai untuk settingannya, langsung kita lakukan proses pengaplikasian dari PIU 2K Surfacer ataupun epoxy. Aplikasikan secara merata. Untuk lapisnya cukup satu lapis saja secara merata dan menyeluruh ya guys. Dan untuk kondisi hasil akhirnya seperti ini setelah dilakukan proses pengaplikasian epoxy atau surfacer. Kemudian kita diamkan sampai benar-benar kering, bisa dijemur atau bisa juga dikering anginkan. Setelah benar-benar kering, kita bakalan melakukan proses pengaplikasian warna black metallic dari Titan Premium. Jadi untuk pewarnaan ini kita gunakan black metallic agar mendekati warna yang aslinya. Kemudian aplikasikan secara merata dan menyeluruh ke semua bagian tanpa ada yang terlewatkan. Setelah selesai untuk pengaplikasian dari warna black metallic, kita akan melakukan proses pengeringan atau pendiaman biar benar-benar kering. Untuk kondisi akhirnya seperti ini ya guys. Ini tinggal dikering anginkan ataupun bisa dijemur di bawah terik sinar matahari. Untuk lapisnya saya lakukan sebanyak satu lapis saja secara merata dan menyeluruh, karena warna hitam biasanya lebih cepat menutup. Dan kita lanjut ke step yang selanjutnya. Setelah kering atau sambil menunggu kering, kita bakalan melakukan proses pencampuran untuk pengeklirannya. Untuk finishing clearnya kita gunakan PIU 2K Clear Coat 3000 dari Belcoat. Jadi untuk perbandingan dari Clear Coat ini 1:1 ya, hardenernya 1 dan basesnya 1. Untuk thinnernya kita gunakan thinner slow dry reducer. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita campur, masukkan basesnya, kemudian masukkan hardenernya, kemudian kita akan masukkan thinner slow dry reducernya. Untuk thinnernya sebanyak setengah ataupun 1, jadi perbandingannya 1:1. Kemudian kita aduk-aduk secara merata dan menyeluruh ataupun sampai benar-benar tercampur seperti itu ya guys. Setelah selesai proses pengadukan, kita lanjut ke proses pengaplikasian. Setelah dimasukkan pada spray gun, kemudian kita seperti biasa cek untuk
nozzle-nya apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas, langsung saja kita aplikasikan secara menyeluruh dan merata ke semua bagian. Setelah dilakukan proses pengaplikasian finishing clear ke semua bagian, kondisinya seperti ini ya guys. Jadi untuk sebanyak berapa kali untuk pengaplikasian clear ini tergantung dari keinginan dari teman-teman. Bisa 1 lapis, 2 lapis ataupun 3 lapis. Yang penting berjeda untuk per lapisnya. Karena kalau tidak berjeda biasanya akan terjadi yang namanya pendeleweran ataupun mili dalam bahasa Indonesianya itu, atau mengalir atau ketes-ketes seperti itu ya guys. Jadi untuk kondisi akhirnya seperti ini, kurang lebihnya hasilnya menurut kami sangat-sangat memuaskan untuk hasil dari finishing clearnya. Biasanya untuk clear dari belkot ini pengalaman kami itu biasanya tetap konsisten untuk hasilnya seperti itu ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton kini dan nanti ya guys. Terima kasih kembali buat teman-teman yang sudah selalu support channel Insan Terkepo dari awal sampai sekarang. Oke, salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.